Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulia Rizdiani, NPM 1041902. Saya dari Prodi Akuntansi D3 kelas B. Di sini saya akan meresum tugas dari pertemuan kedua sampai pertemuan 7 untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Ahimiyatu Marifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Marifah berasal dari kata arafah, yaitu yarifu marifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaat yang dihasilkan pun tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Marifatullah at-tariq ila marifatullah atau cara menuju marifatullah. Cara menuju marifatullah ini terbagi ke dalam kedua jenis. Yang pertama, ada memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya yang terdapat dalam ayat qauliyah Quran surat At-Tin ayat 1-5, dan yang kedua ialah ayat kauniyah terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 53. Yang kedua, memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Yang pertama, melalui metode Islam dengan nakli dan akal terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 100. Yang kedua, melalui metode selain Islam, diantaranya dengan dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, berakibat kufur. Kesimpulannya ialah orang-orang beriman menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan sehingga menambah keimanan mereka, sedangkan orang-orang kafir tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan yang dapat menguatkan keimanan, akan tetapi hanya sebatas takjub saja. Penghalang-penghalang dari mengenal Allah. Penghalang-penghalang dari mengenal Allah ini terbagi ke dalam kedua jenis, yaitu maradu syahwat dan maradu syubhat. Maradu syahwat ini merupakan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Sedangkan maradu syubhat ialah berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradu syahwat diantaranya ialah kefasikan, kesombongan, kezaliman, kedustaan, serta banyak melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan maradu syubhat terdiri dari kebodohan, keraguan-raguan, penyimpangan, dan kelalaian. Bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh dalil fitrah. Fitrah artinya al-hilkah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua, dalil yang dapat diindra. Misalnya ialah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Di antaranya ialah berbagai macam mukjizat Nabi Isa serta terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Yang ketiga ialah dalil yang dapat oleh akal. Di antaranya ada beberapa teori, antara lain teori sebab, teori keteraturan, serta yang terakhir ada dalil nakli, ialah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dalil sejarah, yaitu banyaknya peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan keagungan. Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il ilah wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu saja secara syar'i. Makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kehusuannya. Yang pertama ada rububiyatullah, yang kedua ada mulkiyatullah,
lalu ada goyatan atau yang dituju, dan yang terakhir ialah ilahan ma'budan atau Tuhan yang disembah. Hidup di bawah naungan tauhid. Hidup di bawah naungan tauhid ini diantaranya ialah mentauhidkan Allah, zat, sifat, nama-nama, serta perbuatan. Macam-macam tauhid diantaranya ialah asma wa sifat, rububiyah, mulkiyah, serta uluhiyah. Lalu kalimat la ilaha illallah, inti kalimat ini adalah ikhlas, yakni melepaskan diri dari menjauhi tagut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbuban, sebagai robban, maksudan, malikan mutaan, dan ilahan mabudah. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai resume dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Mohon maaf bila banyak kekurangan maupun kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi